Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan umur panjang dan bisa bertemu di SDN Kelas 30 Kota Pekanbaru dan bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Salawat dan salam tak pernah tak pula bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati dan muliakan, Bunda Kepala Sekolah SDN 30 Kota Pekanbaru, Bunda Hajiah Nur Hasanah SPD MM yang alhamdulillah telah hadir pada hari ini, dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu, wakil kepala sekolah, staf karyawan dan guru yang berada di SDN 30 Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka acara kita dengan pembacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibunda Kepala Sekolah kita yang hal ini akan disampaikan oleh Ibunda Hajiah Nur Hasanah SPD MM. Kepada Ibunda kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan bersama-sama di pagi hari ini dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan CGP yang akan dilaksanakan oleh Ibu Wisef Endriani SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat bagi kita untuk anak-anak didik kita selanjutnya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama Ibu Rini yang sama-sama kita banggakan sebagai pembukaan peserta CGP di SD 130 Pekanbaru yang Bunda hormati, anak-anak Bunda, staf dan karyawan SD 130 Pekanbaru. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita dapat menyaksikan bersama-sama, dapat melaksanakan bersama-sama kegiatan CGP Ibu Rini SD 130 Pekanbaru. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau seandainya nanti Ibu Rini dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dapat mempelajari, dapat menambah ilmu yang diperolehnya itu akan dituangkannya kepada kita bersama, sehingga kita akan mendapat bimbingan dari Ibu Rini guna dan tujuan untuk kemajuan pendidikan di SD 130 Pekanbaru. Syukur alhamdulillah ini pembukaan guru kita CGP yang pertama, yang ke tahap keberapa kemarin, Rin? Yang angkatan 9, sekarang ini angkatan 11. Ya dibuka lagi, mudah-mudahan anak-anak Bunda dapat mengikutinya sehingga nanti di sekolah kita tidak susah lagi kita untuk mencari pendamping, pembimbing ya,
di SD 130 di dalam kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu yang dapat Bunda sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibunda Kepala Sekolah SDN 130 Kota Pekanbaru, Ibunda Haja Nur Hasanah SPDNM, yang telah menyampaikan kata sambutan. Dan selanjutnya acara kita yaitu presentasi yang kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Wisef Endriani SPD. Pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita di ruangan yang kita cintai ini. Shalawat serta salam tidak lupa saya ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 130 Nur Hasanah SPDNM, yang terhormat guru-guru SD 130 yang saya cintai dan saya banggakan. Oke. Sebelum kita masuk pada aksi nyata kita ini, saya ingin cerita dulu sedikit Bapak Ibu tentang, saya boleh berdiri ya. Saya ingin cerita dulu sedikit tentang guru penggerak ini. Jadi pada modul itu kami, kenapa saya berdiri di sini? Saya sebelumnya bukan ingin menggurui atau Bapak Ibu, tapi lebih tepatnya saya ingin melakukan praktik baik atau kolaborasi tentang pembelajaran yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Alhamdulillah kami sudah kurang lebih 3 bulan di guru penggerak ini, alhamdulillah, dan sudah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terbagi 4 Bapak Ibu. Ada 1.1, modul 1.1 itu dia tentang, kami belajar tentang Hajar Dewantara. Bagaimana pemahaman Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada satu yang menarik perhatian saya untuk pemahaman Hajar Dewantara itu, yaitu menghamba terhadap siswa. Menghamba artinya di sini bukan berarti kita mentuhankan siswa, tidak, tapi lebih tepatnya kita merasa kalau dulu waktu saya alhamdulillah sudah jalan 10 tahun di sini mengajar. Alhamdulillah sudah jalan 10 tahun mengajar. Awalnya saya berpikir kalau saya itu adalah guru. Jadi kalau saya guru, siswa saya harus mengikuti apa kata saya. Jadi saya guru, siswa harus ikut apa kata saya. Ternyata pas saya mengikuti program guru penggerak ini, baru saya merasa mindset saya jadi berubah. Ternyata bukan itu. Selama ini yang saya yakini itu benar, ternyata itu salah. Yang menghamba terhadap siswa itu, ternyata siswanya itulah seorang rajanya, seperti itu. Anggaplah siswa itu bos, dikatakan bos. Kita bagaimana menyenangkan hati siswa kita, bagaimana pembelajaran itu jadi lebih menarik, bagaimana pembelajaran itu lebih menyenangkan, sama seperti kita. Kalau kita memiliki kita ada kepala sekolah, kita kan selalu ingin kepala sekolah kita tuh senang dengan kita, begitu. Bagaimana pasti kita berpikir bagaimana kepala sekolah itu senang sama kita. Jadi kita buat ini, buat itu, buat ini yang membuat kepala sekolah kita senang. Sama dengan siswa kita. Siswa kita juga begitu. Bagaimana siswa kita senang dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan sama anak-anak, siswa kita jadi senang. Begitu. Terus di modul 1.2
kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 itu yang kemarin, yang PI 2 kemarin itu tentang visi misi yang menyusunnya itu melalui Bagja. Dan yang ingin saya sampaikan itu sama Bapak Ibu tentang budaya positif. Ini saya perkenalkan diri dulu. Saya CGP angkatan 9, Dwi Step Endriani, dan ini ada fasilitator saya. Dan di fasilitator ini beliau membimbing 2 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang yang dibimbing oleh pengajar praktik. Jadi fasilitator membimbing 2 kelompok, jadi 10 orang. Yang diapain ada pengajar praktiknya. Pengajar praktik saya yaitu Bapak Iliati, fasilitator Bu Yanti Almega. Saya di sini ingin menyebarkan pemahaman yang kegiatan saya selama 3 bulan ini, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini saya ingin ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD Negeri 130 Pekanbaru. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin kita ice breaking dulu ibu-ibu ya, supaya kita lebih bersemangat, karena saya ingin meminta waktu di sini 1 jam ke depan untuk mempresentasikan ini, jadi lebih semangat. Kita ice breaking dulu. Ibu-ibu tahu ayam, kalau ayam itu kan terkenal dengan sayapnya ya. Kalau saya bilang ayam, ibu-ibu gini, mengepak sayap. Kalau saya bilang bebek gini. Ya. Mengangguk-angguk dia. Mengangguk ya. Kalau bebek saya bilang bebek. Kalau saya bilang entok, goyang-goyang begini. Ya. Kita coba ya. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu sebentar. Ya. Kalau saya bilang ayam, berarti begini makan sayap. Kalau bebek gini. Kalau entok yang pinggul. Entok. Kita mulai ya. Ayam bebek entok. Ayam dimakan bebek dimakan entok. Ayam bebek entok. Bisa kita coba ya. Kita coba. Oke ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Ayam bebek entok. Ayam makan bebek dimakan entok. Ayam bebek entok. Siapa yang bisa? Aisyah boleh? Kalau ganti bola, ini Siapa yang hafal? Aku coba ya. Ini hasilnya contoh. Coba nyanyi satu. Yang ke ujungnya. Ayam bebek entok. Ayam bebek makan entok. Ayam bebek entok. Jadi begitu Bapak Ibu cara bimbingan contoh. Oke, kita masuk. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab.
ini yang mau kita bahas, ada 7 yang mau kita bahas tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Sebelum kita mulai saya ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu. Nanti saya minta untuk maju 2 orang ke depan yang bersedia. Tapi kita baca dulu apa ininya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi ada yang mengepalkan tangan, ada yang mencoba menggoda untuk supaya membuka kepala tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Sesuatu itu berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, yang satu ada boleh membujuk, boleh menghardik, boleh menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan teman kerja Anda secara bergantian. Masing-masing akan memiliki waktu 1 menit saja. Saya minta 1 menit saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan atau godaan atau paksaan dari teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan atau menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Boleh saya minta siapa yang bersedia mau maju? Yang satu mengepalkan tangan, yang satu mencoba membujuk temannya untuk membuka kepalan tangan itu. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? Satu, oke Pak Rian. Siapa lagi? Anggaplah itu Mas. Anggaplah Pak Rian mengepal tangan itu memang sesuatu yang berharga. Siapa yang ini? Rayu. Siapa yang suka rayu Mutika? Boleh? Rayu Tika. Siapa Desa? Ayo Tika. Kita nggak mau Rayu. Dia bisa dulu. Oke. Boleh. Enggak. Ya bisa. Ini dulu apa itu Bang? Bang, buka lah bang, buka sendiri lah deh. Bang, buka lah bang. Kan kepalan. Buka ya, cepet lah dan gitu lanjut. Bisa. Rayu. Boleh pakai paksa. Boleh memaksa. Boleh menghardik. Boleh. Ini bahaya. Nah, dapat deh. Ini berharga. Ini berharga kali. Tidak boleh. Kita cepat. Ini berharga kali. Nanti kalau minggu kita cepat lah. Ini para minggu. Marah-marah boleh. Buka copet. Boleh juga boleh. Cepatlah. Lagi tamat kok cepet. Terima kasih Mutika. Aduh. Ini semangat dari Mutika. Oke. Ada cincin Kak. Jadi Ibaratkan. Oke, jadi kira-kira kalau itu, jadi Pak Liang tadi tetap yang mempertahankan ini ya kepala tangannya walaupun sudah dipaksa sama Mutika, bahkan disogok pakai duit tadi ya. Jadi tidak juga dibuka sama Pak Lian. Bagaimana pendapat ibu yang lain? Apakah sama dengan Pak Lian? Ada yang pendapatnya berbeda? Nah, Bagaimana?
sama juga bagaimana Kalau saya lihat tadi, Pak Rian itu kan tetap mempertahankan kepalanya itu karena barang yang di kepala itu adalah barang berharga. Walaupun bagaimanapun sogoknya, dia tidak akan mau. Kalau seandainya negara kita ini bersifat seperti Pak Rian, mungkin tak akan ada sogok menyogok di negara kita. Itu sogok. Berarti semuanya berpendapat ya. Jika kita merasa itu berharga, sampai mati pun kita akan mempertahankan. Ya. Merdeka. 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 Oke. Nomor 1. Itulah dia sama dengan peserta didik kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita atas kepala tangan kita. Mau kita buka atau kita tutup itu tergantung kita masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Itu tergantung diri kita. Tadi Pak Rian tidak mau buka. Sama juga dengan peserta didik kita. Peserta didik kalau dia tidak mau melakukan, dia tidak akan melakukan. Karena kita sama-sama manusia. Oke. Pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya selama ini saya sebagai guru selama ini saya berpikir selama ini saya tidak mengkotak-kotakkan siswa, tidak. Ternyata itu pembelajaran yang salah. Anak yang tidak bisa membaca, saya juga kasih tugas yang sama. Tapi ternyata itu salah. Kita harus berdiferensiasi, kita harus membedakan mana peserta didik kita yang tidak bisa membaca dengan mana peserta didik kita yang bisa membaca. Dan tugasnya pun berbeda. Itulah kita mengkotak-kotakkan anak. Kita harus tahu apa kebutuhan siswa itu. Kalau kita samakan tugas yang tidak bisa membaca dengan yang bisa membaca, itu pasti kewalahan anak yang tidak bisa membaca. Begitu. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila apa-apa saja? Yang pertama, beriman. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berbinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar positif. Dan yang keenam mandiri. Jadi kita dituntut untuk peserta didik kita itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sebelum kita masuk ke sini, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu. Apa kira-kira itu disiplin? Disiplin itu apa? Iya, betul, Bu Novela. Disiplin itu aturan. Kita itu lebih ke aturan, ya, mengikuti peraturan. Jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi peraturan itu dibuat karena untuk kita patuhi. Peraturan di sekolah itu dibuat dari sekolah. Itu kan ekstrinsik ya. Memang motivasi ekstrinsik dari luar. Kita patuh ya karena kita takut. Kita patuh ya karena kita takut, bukan karena dalam diri kita. Bukan karena kita yang mau berbuat begini. Kenapa kita datang ke sekolah itu tepat waktu? Karena kita takut dihukum. Ya kan? Kita lebih takut dihukum, bukan karena kita yang mau datang sendiri ke sekolah tepat waktu, bukan, tapi karena kepatuhan. Dan ini cenderung menjadi, kita disiplin ini cenderung menjadi tidak nyaman karena kita disuruh, karena aturan gitu. Terus yang tugas kita sebagai guru menciptakan anak-anak yang disiplin, di mana mereka berperilaku nilai-nilai kebajikan yang memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi kita guru dituntut untuk menciptakan peserta didik yang memang dari motivasi dirinya, intrinsik, yang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Dia mau datang ke sekolah tepat waktu, ya karena dia memang pengen datang tepat waktu.
waktu dan dia merasa itu kewajiban dia atau merasa tanggung jawabnya dia begitu. Inilah disiplin positif. Disiplin positif pendekatan yang menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tidak ada hukuman dan tidak ada hadiah, tapi dari diri peserta didik itu yang ingin sendiri disiplin. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu pasti sandang, pangan, papan. Kita butuh makan, kita butuh minum, betul sandang, pangan, papan itu. Terus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita baik anak-anak maupun dewasa itu pasti menginginkan kasih sayang, ya, kebutuhan kasih sayang kita dan rasa diterima. Kenapa anak-anak kita menjadi nakal? Siapa tahu dia kurang kasih sayang di rumah, terus dia lampiaskan ke sekolah. Siapa tahu seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa anak kita nakal. Siapa tahu dia memang butuh kasih sayang dari kita gurunya. Terus dan rasa diterima. Pasti kita ingin merasa diterima. Kalau saya ketika saya masuk di SD sini, kalau orang lihat sini sama saya merasa tidak nyaman. Begitu juga dengan anak. Anak kalau sering diejek sama teman-temannya di kelas, dia tidak nyaman dan dia merasa kalau dia tuh nggak diterima di kelas itu. Jadi dia lebih mengeluarkan nanti yang negatif, perilaku yang negatif. Penguasaan. Kita ada kebutuhan manusia itu yang penguasaan. Seperti anak butuh kekuasaan. Ada peserta didik kita yang memang dia tuh memang ini butuh kekuasaan. Dia merasa paling hebat di kelas. Ada kan? Ada juga peserta didik kita yang dia tuh memang pengen dia aja satu-satunya di kelas. Itu penguasaan, kebebasan. Kita manusia juga butuh kebebasan dalam arti di sini kita membebaskan anak untuk berkarya, untuk berinovatif, berpendapat, mengeluarkan pendapat. Itu mereka butuh kebebasan dan kita juga orang dewasa juga butuh kebebasan mengeluarkan pendapat. Oke. Kesenangan siswa dan kita orang dewasa juga butuh kesenangan. Kita butuh senang. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu menyenangkan? Itu juga kebutuhan dari peserta didik kita. Bagaimana caranya? Iya, belajar sambil bermain contohnya. Boleh saya bercerita sedikit tentang pembelajaran saya yang minggu lalu. Itu kami kelas 4 buat apa Bun? Buat es krim. Kami kelas 4 minggu lalu buat es krim. Jadi saya bilang sama anak didik saya, "Nak, kita buat es krim yuk." Saya tidak bilang besok kita belajar IPAS, kita buat es krim, kita belajar IPAS, besok kita belajar IPAS, kita buat ini perubahan benda. Tidak, saya tidak bilang apa-apa sama anak. Saya cuma bilang, "Nak, besok kita buat es krim yuk." Saya cuma bilang itu. Dan mereka semangat. Es krimnya bagaimana, Bu? Ya, bawa alatnya ini. Sudah saya jelaskan. Besok yang mereka datang ke sekolah sudah kami siapkan mempersiapkan. Langsung kita buat es krim. Saya tidak bercerita tentang materi. Saya tidak masuk dulu materi saya. Kita buat es krim dan alhamdulillah semua senang di sana. Dan 5 orang anak saya yang berhasil. Dan selebihnya gagal. Jadi saya bertanya, kenapa kok bisa berhasil? Karena saya begini, Bu, mereka antusias, Bu. Kenapa berhasil? Ya, saya ngocoknya kuat, Bu. Kocokan saya kuat, jadi makanya berhasil. Atau saya banyak garamnya, Bu. Saya banyak esnya, Bu. Jadi makanya berhasil. Gitu. Tapi ada yang saya gagal, Bu. Mungkin karena plastik saya bocor, mungkin karena mereka semua mengeluarkan pendapat. Saya tanya lagi, masuk ke pelajaran, tapi saya tidak bilang itu IPAS, pelajaran IPAS. Saya masukkan ke pelajaran. Itu perubahan wujud apa ya, Nak? Saya tanya itu. Oh, itu perubahan wujud dari benda cair ke padat, Bu. Itu perubahan wujud dari benda cair ke padat. Mantap. Itu namanya apa? Namanya membeku. Mereka berpendapat lagi di sana. Bu, ternyata
kalau kita masukkan es krim di dalam kulkas itu bekunya luar biasa